Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam konten sekarang ini seperti biasa kita nge-vlog saja ya. Siapa tahu dari hasil tayangan vlog ini sedikitnya ada manfaat gitu ya. Oke, di sini pagi hari kami kedapatan tugas untuk memindahkan AC outdoornya saja ya. Yang dimana permasalahan AC ini tuh selalu isi freon. Jadi sebelumnya kita sudah ngecek dulu gitu ya, bahwa AC ini untuk outdoornya bagus, tidak ada kebocoran di area outdoor, baik pemipaan di dalam outdoor itu sendiri maupun sambungan di outdoor sendiri itu aman gitu ya. Begitu juga indoor juga aman ya, tidak ada mengalami kebocoran baik di evaporator maupun di sambungan ke instalasinya. Jadi kami di sini menyimpulkan permasalahannya itu ada di instalasi. Maka dari itu hari ini ya kami akan mengganti instalasi, tetapi posisi mesinnya itu customer kami ini minta dipindah, bukan di dak lagi, tapi di area belakang gitu ya. Di area belakang dari bangunan ini gitu ya. Karena emang betul sih kata customer kami juga, kalau letak outdoor yang sama itu akan kesulitan untuk melakukan proses penggantian pipa karena harus melewati beberapa kamar. Dan pas kebetulan ini adalah area tempat kosan gitu ya. Jadi ngambil kesimpulan supaya tidak mengganggu kamar-kamar yang lain ya. Jadi outdoornya itu dipindah ke belakang sehingga hanya kamar tersebut yang terganggunya dan area tangga saja. Jadi tidak mengganggu kamar-kamar yang lain ketika penggantian pipa instalasi. Pipa instalasi yang lama ditinggal saja gitu ya. Oke, di sini kami udah mulai ya. Kita cek dulu untuk penyimpanan sedikitnya masih ada freon gitu ya, setidaknya ini sekitar 70 PSI ya. Ya betul, 70 hingga 80 PSI itu ya untuk R32 ini akan terjadi bunga es di pipanya seperti ini. Oke, singkat cerita ini outdoornya freon yang masih ada sedikit lagi udah kita vakum, kita simpan di outdoor, dan outdoornya ini sudah mulai kita turunkan gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan mulai pemasangan atau pembongkaran dulu indoor unitnya, kita turunkan dulu semacam ini ya. Dan pipa instalasi yang baru sudah mulai muncul ya, dengan melubangi plafon hanya 2 titik saja di area kamar tersebut serta ini di area tangga ya. Jadi tidak mengganggu kamar-kamar yang lain gitu ya. Customer kami juga meminta ya ambil yang termudahnya saja untuk instalasi, sehingga di area tangga ini juga cukup di dalam juga di outbow gitu ya, nanti diklaim gitu ya, baru tembus ke belakang gitu ya. Oke, singkat cerita ini sudah kita pasang lagi indoor unitnya ya. Permintaan customer kami juga cukup seperti ini saja ya, ini area kosan, pipanya tidak perlu ditanam-tanam gitu ya. Dan ini sudah mulai kita rapihkan terlebih dahulu area kamar untuk plafon yang kita bolongin akan kita tembel terlebih dahulu gitu ya. Intinya kita ini proses melakukan pekerjaan ini mendahulukan kamar tersebut gitu ya, supaya nanti ketika yang kos datang pulang kerja kamar tersebut udah rapih kembali gitu ya. Oke, selanjutnya kita ini tinggal pemipaan sudah tembus ke belakang ya. Kita sedang mau menaikkan outdoor unitnya ya. Seperti ini area belakang ya. Jadi cukup seperti ini saja pemasangan outdoornya. Oke, outdoor unit sudah kita pikul, kita rapihkan terlebih dahulu supaya bisa terkonek. Nah ini dia, ini proses seperti biasa, kita melakukan proses pemakuman terlebih dahulu ya, sebelum freon dibuka, sebelum pengisian kembali gas freon, karena emang freonnya itu udah berkurang gitu ya. Jadi kita akan melakukan proses pemakuman terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita setelah ini proses pemakuman tuntas ya, setidaknya minimal 15 menit, lebih dari 15 menit lebih bagus ya.
Itu yang selalu kami lakukan. Setidaknya kurang lebih itu sudah dipastikan 15 menit. Oh sorry, ada suara berisik ini. Oke, ini outdoor unitnya kita sudah beres. Indoornya juga kita udah beres. Kita akan melakukan running ya, uji tes ya. Dan alhamdulillah ini plafon juga ya sudah kami bereskan di sini di kamar. Dan sekarang kita akan running. Kita on kan dulu dia punya ini melalui remote. Plafon sudah rapi. AC sudah kita, indoornya sudah kita hidupkan. Lalu kita kembali lagi ke area outdoor untuk memastikan pengisian gas freon dengan normalkan kembali. Oke, ini di area outdoor sedang kita normalkan pengisian gas freonnya ya. Nah di sini kami sempat kaget juga ya, karena begitu kita mengisi gas freon hanya standar ya, standar untuk R32 itu 140 hingga 160 gitu ya. Tetapi di sini AC media ini dengan tekanan tersebut ya tidak mampu untuk membuat pipa hisapnya itu berasa dingin gitu ya. Waduh, saya pikir ini AC ada masalah gitu ya. Tetapi begitu kita cek ampernya masih rendah gitu ya. Nah oke, kita langsung tambah lagi gitu ya. Nah ternyata begitu kita isi terus gitu ya hingga 190 pipa yang hisapnya ini mulai berasa dingin gitu ya, mulai berembun. Oh ternyata AC media ini pas kebetulan ini yang setengah PK, ternyata gas freonnya itu memiliki tekanan yang tinggi. Nah di 9 plate itu ya untuk AC media setengah PK ini tertera ampernya itu 1,5 ya. Nah dengan tekanan 190 ini dengan hasil pemipaan yang kedua-duanya hingga berasa dingin gitu ya, ampernya pun tidak mencapai lebih dari 1,5 gitu ya. Nah di sini ampernya hanya 1,2 sekian gitu ya. Jadi normal, masih normal lah AC ini. Jadi kesimpulannya AC media ini, terutama ini yang sedang kita pasang ini setengah PK, memiliki tekanan gas freon itu untuk mendapatkan hasil yang maksimal itu sampai pemipaan yang kedua pipa ini berembun atau berasa dingin itu ya kisaran 190 dengan kapasitas ampere masih normal di bawah 1,5 gitu ya. Oke, mungkin ini informasi untuk teman-teman ya. Jadi untuk AC media ini emang memiliki tekanan tinggi yang cukup tinggi ya, hingga 190 untuk normalnya gitu ya. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa kami share, kami publikasikan melalui blog tayangan ini. Semoga apapun yang kami tayangkan, baik vlog maupun tutorial, setidaknya sedikitnya ada manfaat untuk para penyimak konten-konten kami ini. Terima kasih ya. Sampai jumpa kembali di konten-konten yang akan datang. Sekarang kita tinggal beres-beres, rapi-rapi lalu pulang karena ini AC sudah normal kembali. Perlu diketahui ketika pemipaan di outdoor ini, pipa hisap maupun pipa tekan berasa dingin atau sampai berembun, itu dijamin di evaporatornya pun sudah rata, pendinginannya sudah merata di evaporator tersebut gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ainin Jazz.